Selamat datang di Munir Pengen Tahu. Kali ini gue ngedatengin Ismail Fauzan. Baik. Tangan. Ismail Fauzan, selebgram yang udah banyak orang kenal sih. Followersnya berapa, Mel? Baru 32. Baru 32 tuh. Baru 32 aja baru, apalagi Itu akun yang kedua ya, akun yang pertama pernah dihack. Akun yang pertama pernah dihack berapa? Itu dulu yang pertama baru punya 1 bulanan 8K doang. 8K. Iya. Terus langsung dihack, terus gue bikin dan ini gue baru megang IG selama mau jalan setahun sih. mau jalan setahun udah 32. Iya. Gua aja udah berapa tahun masih berapa ratus ya. Topiknya tuh awal-awal pertama ke clubbing. Anak Wow. klub nih. Anak klub. Nah, Klub banget kali. awal-awal kenal klub dari mana sih? Awalnya itu gue kenal klub itu dari kelas 2 SMK. 2 SMK. Iya, betul. Berarti Nah, masih jadi bertahun semenjak dong. gue punya temen Mm-mm. yang enggak lah, ibarat kata gue kelas 2 SMK itu punya IG yang masih followersnya 8K. 8K. Iya, itu masih itu masih 2 SMK itu 8K. Iya, masih Tuh, 8K. 2 SMK 8K, gua 3 SMK 800. Nah, pas gue punya Instagram itu, teman-teman gue kan pada ngupload, tapi bukan teman sekolah, teman kenal dari Instagram juga. Oh, Nah. jatuhnya kenal dari Instagram. Iya. Terus Mungkin yang temen gue ini yang nonton, pasti dia tahu orangnya siapa, gitu aja. terus gimana? Nah, terus awalnya gue masuk ke klub itu bukan di daerah salah satu Kemang, bukan. Di daerah mana? Pertama-tama tuh Itu di kota. Daerah kota. Iya, apa sih namanya, di Camden kalau nggak salah namanya. Itu nama klubnya Camden. Iya. Oh. Camden. Situ. Nah, kan taunya kan kalau di klub itu ada 2 tipe macam lagu ya, kayak misalkan R&B, sama breakbeat gitu-gitu. Nah, itu kalau misalnya di R&B itu kan yang lagu slow mellow, beda gitu. Kalau yang R&B breakbeat kan yang jedak-jeduk tuh, ibarat kata yang goyang-goyang. Yang bikin jantung sakit itu tuh. Ya itulah. Udah mabok, dijedok-jedokin sama lagu, kan sakit Bisa ya lu, Bang. Berarti kenal dari temen lu, langsung diajak gitu. Iya. Nah, terus pas gua kelas 2 SMK diajak sama dia tanpa pengetahuan semua teman-teman gua sekolah. Oh, Iya. temen sekolah lu belum tahu kalau Belum lu tahu ngeklub. kalau gua pernah ke situ. Cuma kan kalau misalnya gua tahu kan yang ada ya tau lah, masyarakat sekarang kan cepat-cepu lah ya kan. Ngadu kepala sekolah, ntar gua DSP dikeluarin, sian emak gua ya kan. Benar. Nah, terus udah kayak gitu gua masuk ke salah satu itu. Awal juga gua pelongo-pelongo kayak yang goblok. Ini gua mau ngapain? Saking nggak taunya. tuh. Iya, saking ketahuannya gitu. Kok banyak cewek yang semak-semok lah, yang budinya 8 gini ya kan. Gimana sih kalau ngeliat orang cewek yang kayak begitu? Ya udah nih, ditawarin minuman, minum. Udah kayak gitu. Berarti langsung minum tuh lu. Iya, langsung minum. Terus dikenalin juga sama salah satu teman-teman jadi orang. Itu klub pertama yang pernah lu masukin apa nih? Yang paling pertama kali? Iya itu, di Apa Camden namanya. Camden? Iya, Camden. Daerah kota. Daerah kota. Daerah kota. Itu udah lama banget Udah lama. masalahnya. Tahun berapa kira? Kelas 2 SMK itu tahun berapa sih? Gue lulusan tahun Ada, 2019. 2019. 18-an berarti ya? Iya, 18-an. Gua sih belum tahu nih ya. Masuk klub itu langsung masuk aja apa bayar gimana dulu apa gimana? Kalau di salah satu klub itu ada yang gratis, cuma masuknya gratis. Ya cuma Masuk di dalam gratis. harus minum Oh, gitu. berarti harus beli. Harus beli gitu ya. Kalau misalkan di daerah salah satu Kemang, Mm. bayar juga, terus bayar minumannya beda lagi kayak gitu. Berarti lebih mahalan di Kemang dong Nah, jatuhnya ya sama sih di Camden. tempatnya juga mewahan di situ, ibarat kata mewahannya tuh kayak ketat Oh. gitu, rapi gitu. Harga Kalau naungan iya kalau ya. di Camden biasanya ya tau lah tempatnya gimana. Berarti selain ngeklub main TikTok juga nih gua denger Mail. Iya sih, itu juga kan iseng karena gabut. Karena gabut. Iya. Gara-gara cuman ngeklub gitu, joget-joget di klub bisa joget-joget TikTok juga. Ya enggak juga, kan kalau di klub itu kan ada joget khusus juga, apalagi yang buat anak Kemang nih yang pada tahu nih. Pasti kan tahu joget-joget klub tuh kayak gimana. Sampai sekarang itu masih ngeklub juga. Kan karena lagi belum puasa, ya gitu. Jarang. Jarang. Oh, jarang. Berarti udah berapa tahun lu ngeklub? Dari Pokoknya dari kelas 2018 2 sampai 2020. 2 tahunan. 2 tahunan ya. Iya. Terus ke TikTok lagi nih. TikTok lo udah berapa followersnya? Baru kayaknya 45K ada. Viewersnya tapi udah banyak. Viewersnya ada yang 1 eman ada.
Udah dapet duit berarti dong. Ya gitu dah pokoknya. Di dalam klub itu pernah ada kejadian aneh nggak sih? Kayak misalnya berantem. Banyak, sering. Kalau berantem sering. Kalau kegerebek Nggak pernah. nggak pernah. Gerebek nggak pernah. Kalau berantem tuh ceritanya. Kalau gimana? berantem itu ceritanya mungkin yang kayak salah paham. Pahamnya tuh ceweknya yang nempel, kita yang kena ambasnya gitu, ditonjok lah. Sama cowoknya yang. Iya, sama padahal kita jaga. kan juga nggak kenal itu sama tuh cewek. Namanya juga di klub kan kalau misalnya lagi rame kan dempet-dempetan. Penuh. Gitu, penuh. Oh. Sampai basah-basah gerah gimana gitu. Aduh. Tapi orang tua tahu kalau lu itu ngeklub dari awal dari kelas 2 SMK. Dulu itu orang tua gue nggak pernah tahu kalau gue pernah kayak gitu. Cuma dia mikirnya pas gue lagi zaman maksudnya apa sih namanya, banyak yang kenalin gue di Instagram gitu. Oh. Jadi tetangga ada aja yang ngomong ini si ini kesini nih. Itu mak lu tahu pas udah berapa tahun? Pas gue masih sekolah udah tahu dia. Oh, udah tahu berarti. Udah tahu, dia tahu kalau gue suka ke situ. Cuma dia privasi diri dia sendiri, maksudnya nggak mau ngasih tau ke gue duluan, tapi cuma dia tahu gitu. Oh. Iya, nah Dia terus nggak berani ngomong kalau langsung. iya gitu. Biasa kalau orang tua mama begitu Iya, kan. heeh. Tanggapan mak lu kayak gimana tuh pas baru tahu lu gitu? Ya pas gua kelas 2 SMK itu kan pernah terus main, pernah terus ke klub terus berjalan, maksudnya gimana sih kayak hampir setiap hari gitu. Tiap hari. Nah terus akhirnya pas gua mau kelas 3 itu ada acara UN gimana gitu kan, jadi gue jarang ke tempat itu lagi Iya, gitu. Nah tangkapan gue udah lulus itu, gue baru ke situ lagi, gue baru negor gue, apa sih yang lu rasain di sana? Oh. Apa sih yang lu nikmatin di sana, kata dia gitu. Cuma gue jawab joget doang, gue gituin. Dia tuh nggak tahu, gue tuh pernah ya ke tempat dugem, pulang mabok. Cuma mah gue nggak tahu kalau itu gue mabok apa enggak. Oh. Mah gue nggak tahu. Iya. Pas gue pulang, udah dia bilang, udah dari mana? Gue bilang cuma main, dia bilang gitu. Dia nggak tahu kalau gue itu tuh lagi mabuk, dia nggak tahu. Cuma dia nanya pas paginya, kesono ngapain? Apa yang dirasain gitu doang nanya. Itu pas baru lulus. Iya, pas baru lulus SMK. Pas baru lulus SMK. Tapi sekarang udah dibolehin. Ya mungkin karena dia capek ngebilangin Capek kali ya. ngomongnya. Jadi Oh, iya. dibiarin aja. Cuma dia pesan sama mak gua, lu boleh main keluar malam asal jangan buat masalah. Dia bilang gitu. Kalau misalkan amit-amit ya, kalau misalkan gua buat masalah apalagi yang ke polisi, Iya. pasti mikirnya sama gua, lu malu-maluin keluarga, lu malu-maluin Iya, gua iya, gitu, iya. mikirnya kayak gitu. Tapi selama ini belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Jangan sampai dah. Dulu pas kelas 2 teman-teman lu belum tahu. Iya. Kan belum tahu tuh. Berarti taunya pas Gua ada sih salah satu sahabat gua cewek-cewek itu ada yang tahu gitu. ada yang tahu kalau lu Pernah main ke sering situ, ngedugem. cuma nggak sampai semua satu kelas, satu sekolah tuh tahu gitu. Oh. Cuma ya gue kalau ke situ ya nggak pernah gue umbar-umbar, misalnya Iya. kayak nggak pernah gue posting di Instagram karena gue kan masih sekolah. Cuma kalau misalnya gue udah lulus baru gue ada berani kayak gitu. Udah berani begitu. Tapi yang teman sekolah lu tuh ada yang ikut-ikut lu ngedugem juga nggak? Ada. Bahkan dulu adik kelas gue juga pernah bilang kayak gini, gue mau nyobain dong ke sono tapi bareng lu, dia bilang kayak gitu. Gue mau nyobain kayak ke klub-klub gitu, apa sih enaknya, dia bilang kayak gitu. Gue bilang kayak gini aja, kalau misalkan emang lu mau, lu punya duit banyak nggak, kayak gituin. Berarti harus punya duit banyak dong. Ya minimal bawa budget 1 juta sih. 1 juta. Iya. Tuh. Ngabisnya 1 juta cuman habis malaman doang. Iya, jadi kalau misalkan kalau misalnya mau buka minuman kan nggak harus sendiri ya, misalnya ada 4 orang, 3 orang ya dibagi-bagi aja gitu sesuai minuman yang Istilahnya kita itu, gua dengar OT. Oh iya itu open table. Open table. Iya. Itu bayarnya 1 juta. Enggak. Berapa tuh? OT itu paling kecil kalau di tempat biasa gua penyu itu paling kecil itu 1,5-an. Kalau nggak salah 1,6-an, 1,7-an lah. Itu bisa kecil. buat rame-rame. Iya, Kalau itu OT. minimal 6 orang, kalau nggak 5 orang. Minimalnya 5 Iya. orang. Oh, berarti Cuma sekarang kalau nggak salah ada sih yang lebih rendah lagi minumannya. Tadi tergantung minuman lah kalau OT. tergantung minuman. Iya. Yang mahalan yang cepet naik gitu. Iya, ibarat kata mah yang sering mah kita red label gitu. Jadi enak tuh kalau OT bisa patungan. Iya. Nggak pakai duit sendiri. Tapi pas mak lu tahu, bapak lu tahu juga nggak itu? Sebelumnya gue minta maaf ya, gue tuh emang dari kecil itu emang udah ditinggal sama bokap gue. Gue belum tahu nih. Maaf sama apa ya. Ceritanya jadi- gimana nih? Jadi tuh ceritanya, nih semoga ya gue salam aja nih buat bokap gue kalau misalnya emang dia nonton. Oh, berarti Iya, ditinggal aja. gitu. Iya, gue mau cerita sedikit nih ke seluhan gue. Kenapa gue bisa ditinggal dari bokap gue? Jadi tuh awalnya itu bokap gue itu selingkuh sama bini mudanya.
sama bini muda. Iya, nah dia itu selingkuh itu udah berhubungan udah lama semenjak emak gua mengandung gua, bini mudanya juga mengandung anak. Oh, Dia sama jadi- gitu ibarat kata. Jadi ibarat kata gua punya saudara yang beda emak gitu. Tapi udah sah belum itu? Pas? Dia udah sah. Udah sah sama Udah sah. yang bini Sama mudanya. bini muda udah sah. Oh. Makanya dia itu ibarat kata dipelet kalau nggak salah tuh sama bini mudanya biar nggak pulang lagi gitu. Jadi dia tuh nggak inget apa-apa gitu, seakan-akan dia punya bini dia aja satu, nggak inget nyokap gua, nggak inget gua gitu ibarat kata. Itu dari pas ditinggal pas umur berapa? Pas gua kecil, otomatis pas gua dari lahir, Oh, dari dia udah. jadi tuh pas gua lahir, bini mudanya juga lahiran. Oh, jadi Sama bareng gitu, iya, Heeh. sama. Cuma bedanya yang bini mudanya lahir siang, gua subuh. Kayak gitu. Berarti lu tahu ceritanya tuh dari orang dari Awalnya ibu. tuh nyokap gua cerita gua kayak gitu pas gua kelas 8 SMP. SMP kelas Iya, 8. iya kelas 8 baru cerita. Awalnya gua taunya bokap gua masih kecil udah meninggal. Oh, lu taunya tuh udah meninggal. Iya, Sebenarnya karena tuh gua kan belum. belum pernah ketemu sama dia sama sekali Iya. gitu. Iya. Pas gua ketemu tuh keadaannya pas gua SMP ketemu sekali sama bokap gua, tapi dia nggak pulang ke rumah. Kayak codean lah ibarat kata gitu. Cuma ketemuan. Iya, cuma mikirnya kalau kata gue nih ya, gimana sih kalau misalnya udah pisah sama suami sama istri gitu, kalau misalnya balik lagi ntar ada berantem apa Iya. gimana gitu, taunya gitu. Kan jadi gue ketemu sama bokap gue codean, dia nanya kabar gue, nanya kabar emak gue juga, terus dia nanya sekolah gimana, dia bilang kayak gitu. Dia cuma ngasih uang ya sekitar 1 juta 2 jutaan doang, itu buat biaya gue sekolah. Gimana sih namanya juga sekolah swasta, emang 2 juta cukup? Enggak sih, kalau kata gua enggak. Nggak mungkin kan sampai 2 juta cukup. Dia tuh cuma ngasih 2 juta pas gue SMP doang 2 juta. Itu udah enggak ngasih lagi. Nggak ngasih lagi sama sekali, dan lebaran juga aja tahun-tahun kemarin juga nggak pernah pulang. Lebaran enggak pernah pulang. Nggak Terakhir pernah ketemu kapan? Itu pas kelas 2 SMP. Udah. Udah. Sampai sekarang enggak pernah ketemu. Iya. Sedih banget kan nasib gua. Jadi buat kalian nih yang masih punya bokap, sayangin, hargain dia. Ini udah ada contohnya kayak gini nih. Jangan kayak bokap gua si anjing. Kalau berarti sekarang udah kerja dong? Iya. Umur sekarang berapa? Umur gua sekarang 20. 20. Iya. Kerja di Kerja sekarang di perusahaan HP lah, jadi promotor Oppo. Oh, promotor Oppo. Apa sih namanya? Kerjanya lulus langsung kerja gitu? Apa? Lulus dulu gua nganggur dulu selama 2 bulan. 2 bulan gua nganggur. Terus gua dapat kerjaan yang cuman Sabtu Minggu kerjanya. Kerjanya Sabtu Minggu. Iya, sama Sabtu Minggu doang. Gajinya juga itu nggak seberapa, cuma Berapa ya? 1.500.000 apa 1 juta doang gitu, ingetnya. Terus akhirnya gua gimana sih kalau punya penghasilan segitu kan kurang dong, ya otomatis. Ya udah gua akhirnya kerja di perusahaan itu. Kerja di perusahaan Oppo gitu ya. Sampai sekarang masih Sampai Sabtu sekarang Minggu. masih. Sabtu Minggu doang apa? Enggak, setiap hari. Setiap hari Iya, sekarang. jadi seminggu libur sekali. Seminggu libur sekali. Oh, udah berarti gajinya udah lumayan naik. Lumayan lah, UMR ada. Kalau kesibukan di rumah nih, kalau hari libur ngapain aja biasanya? Ya kalau nggak tidur makan, kalau nggak makan bikin TikTok. Bikin TikTok. Iya. Kalau ke klub malam nggak pernah, jarang. Kalau Kadang-kadang doang. dulu pas gua lagi zaman-zamannya nganggur, dulu hampir setiap hari ke klub. Dulu hampir setiap hari pas nganggur ya. Iya. Kalau sekarang kalau udah kerja gimana? Ya diatur lah ibarat kata, kalau misalnya emang jatahnya gua besok libur, kalau malamnya jalan. Yang penting bisa atur waktu Iya, aja gitu ya. aja. TikTok, tadi bilang TikTok, kalau di rumah nge-TikTok. Tapi udah pernah dapat penghasilan kan? Udah. Itu Alhamdulillah berapa? sih. Pertama kali dapat. Pertama Kali dapat. dapat dari TikTok itu kan followers gua nggak sampai banyak ya, cuma 40k doang ya, 45k lah. Iya. Itu dapat 500.000 dari satu uploadan video. Itu gimana sih kalau dapetnya? Per Jadi tuh- video apa per viewers sama like. per viewers sama like? Ya, jadi kalau misalnya emang lu ngepost mentang-mentang lu udah dibayar sama TikTok, tapi lu ngepost lagi, ya nggak mungkin dibayar juga. Nggak mungkin Tergantung lu like-nya sama viewersnya gitu. Gitu. Dulu pertama kali viral di TikTok itu gara-gara joget apaan sih? Awalnya tuh gua tuh main TikTok itu kan iseng ya bang ya. Iya. Isengnya itu ya karena emang nggak punya kegiatan apa gitu ya. Ya udah. Ngisi waktu. Iya gitu. Jadi gue joget asal-asalan aja. Nah terus lagi zaman-zamannya joget viral di klub gitu, gue namain aja joget kangguru. Nah terus akhirnya di situ udah mulai naik Oh. gitu ke TikTok. Nah, joget kangguru tuh awalnya dari
klub. Iya gitu. Itu Jadi nama jogetnya. nah terus akhirnya pas gua post di Instagram langsung meledak. Langsung naik. Meledak iya, gitu. itu awalnya kayak Itu gitu. meledak di Instagram, lu Sama kasih di TikTok tahu juga, TikTok lu, iya. Oh, gitu. Selain kanguru di TikTok banyak kan jogetnya? Kalau bukan kanguru doang. Enggak sih, awalnya sih taunya sih orang-orang netizen gitu ibarat kita taunya Iya. itu doang sih. Taunya kanguru Iya, doang. jadi kalau misalnya buat video-video yang biasa-biasa aja mungkin cuma dilihat di like aja, Oh. nggak berbahan pembincangan gitu. Yang buat naik kan perbincangan Iya. viewersnya gitu ya. Sebelum ngasilin duit di TikTok itu buat ke klub kan belum ada duit. Dari mana itu duitnya? Pas masih SMK. Aduh mas, itu kan masa lalu nih, Iya. nggak apa-apa diceritain ya bagaimana. Apa-apa. Dulu tuh pas gua zaman-zamannya main ke klub itu kan emang gua kan masih pelajar ibarat Iya, kata gitu ya, masih nggak ada pelajar. penghasilan. Dari mana Penghasilan cuma mungkin dari TikTok juga itu kan nggak seberapa kan, ya kan. Ya gua jadi itu Apa tuh? joki micet lah ibarat kata. Oh, joki micet, Iya iya. kayak gitu. Dulu gue juga stay di Kalibata. Kalibata. Stay di Kalibata sama teman-teman gue juga. Dan gak lama, ini masa lalu ya. Iya. Jangan di itu Ini lagi. udah dari tahun 2018 Iya. 2017-an kan. Jadi buat kalian nih kalau misalnya emang ada kayak begitu juga, sadar-sadar diri aja lah gitu ibarat kata. Cari Oh. uang yang benar-benar hasil kerja kita sendiri gitu. Buat pelajaran tuh ya. Iya, buat pelajaran aja. Buat kayak yang lain nih. Yang halal tuh masih banyak sebenarnya sih Banyak banget. kerjaannya. Heeh. Kalau misalnya ada usaha. Sampai sekarang kan Iya. udah Kalau bisa sekarang ke klub pakai duit hasil juga sendiri, Udah nggak halal hasil itu lagi, Iya. gitu aja sih. sama udah dapet endorse kan berarti? Wow. Udah pernah dapet? Dulu sih pas lagi meledak-meledaknya ya, pas lagi zaman-zamannya gua apa sih namanya terkenal gara-gara goyang kanguru tuh. Iya, goyang Dulu tuh banyak banget. Sampai gua itu minta salah satu temen gua jadi manajer maksudnya yang buat ngurus endorsean gitu. Oh. Iya. Dulu sempet ada manajer lah. Iya dulu sempet ada. Pasti yang tahu nih nonton nih. Kalau yang tahu mah nonton aja udah. Itu dulu gua pernah ada. Tapi saking gua pisah sama teman gua yang itu, dia nanya, "Ini mau gimana? Mau dijalanin nggak endorse-nya apa gimana?" Oh, sebenarnya tuh Iya. endorse-nya masih banyak tuh. pasti. Banyak banget, banyak tapi jadi tuh dia tuh endorse-nya bukan ke DM kan karena di bio gua ada via line. Iya. Iya, jadi dia nge-line-nya ke manajer gua Manajer gitu. lo gitu. Iya. Nah, Oh, terus gitu. gua nggak tahu kalau endorsean apa aja yang masuk. Cuma yang dia bilang manajer gua ada ya semacam baju, sepatu gitu Oh, gitu. iya. Cuma gua bilang katanya kalau emang mau dijalanin jalanin, tinggal barang kirim ke rumah nanti gua foto kan gitu. Iya. Cuma pas udah nggak lama gua nggak kontekan lagi sama si temen gue yang Temen manajer yang itu. manajer Iya, itu. udah nggak kontek-kontekan. Jadi ya nggak lama otomatis gue nggak tahu dong endorsean masuk ke kemana, kan masih di bio gue masih via line. Iya. Gitu ya udah jadi udah udah lama gue hapus di bio line-nya itu jadi ke DM aja. Terakhir kontak-kontakan itu di kapan? Kontak-kontakan itu terakhir pas banget mau lulus. Oh, pas mau lulus. Iya, pas banget mau lulus. Itu kan pas gue meledak-meledaknya itu kan pas mau lulus juga. Oh, Iya, meledak-meledaknya kayak gitu. meledak-meledaknya tuh pas mau lulus SMK tuh, lulus Iya, gitu. Berarti sampai sekarang masih ada endorse gak? Tapi masih ada. Kalau endorsean sih ada. ada aja ya. Iya. Itu via DM berarti. Via DM. Tuh, kalau emang endorse Mail tuh. via Nggak DM. mahal kok, nggak mahal. Tuh, langsung DM. Langsung aja DM. Lagi Instagramnya apa? promo. Instagramnya apa nih, Mail? Ismail Paujan 12. Mail Faujan 12. Yang followersnya udah paling banyak itu real berarti tuh. Enggak sih, enggak juga. Iya. Masih standar followersnya. 20-an ribu ya? Udah ribuan kan? Ya segitulah. Iya, udah ribuan. Sama dulu kenal Joki Micet tuh dari siapa sih? Awalnya tuh gua kenal kayak begitu karena gua punya teman Instagram. Dia selalu stay di kayak apartemen, tapi dia nggak di Kalcit aja. Nggak di Kalcit. Iya, dia tuh kayak pindah-pindah ke Mares, ke Oh. bla 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 Tapi gitu kalau kan ya. lu Kalau gua stay stay di di Kalcit Kalcit. aja. Iya, nah terus gua tanya ke temen gua, "Lu dapet uang dari mana sih sampai begini?" gitu. Sampai begini gitu. Terus dia selalu bilang, "Emang lu mau kayak begini? Resikonya tanggungnya gede," dia bilang kayak gitu. Orang Ya tua udah, lu nggak gua tahu tuh. Gua nggak tahu kalau dia awalnya jadi joki, gua nggak tahu. Oh, Nah, terus akhirnya gua ketemu dia, gua main. Dia bilang katanya gini, "Kalau emang lu mau jadi itu, gua ada bahannya nih, lu ituin aja. Lu jokiin aja." Gua dikasih 3 cewek. Tiga cewek itu buat yang gue ngejokin, ngerti nggak lu? Nah, iya. terus akhirnya gue dipanggil buat stay di Kalibata. Kalibata. Emang sih
penghasilannya sih emang lumayan ya, maksudnya kerja nggak capek gitu, cuman main HP aja. Cuma kan penghasilan uang kayak gitu kan nggak baik buat kita juga. Kalau dibandingin penghasilan pas micet sama sekarang, gedean mana? Gedean kalau micet itu kan penghasilan kan seharian. Oh, sehari. Iya, seharian. Udah gitu apa namanya? Nggak buang tenaga gitu, cuma main HP, santai main HP, duduk. Kan iya. kalau kita sekarang kan benar-benar kerja pakai otak, tenaga juga kayak gitu. Jadi sih kata menurut gua sih mesti mendingan yang kerja halal aja gitu ibarat kata. Booming di Instagram kan gara-gara joget kangguru. Iya. Di TikTok juga gara-gara joget kangguru. Nah, Berarti udah banyak punya netizen dong. Udah banyak punya haters. haters. Kalau haters sih gua akuin sih emang tergantung dari diri dia sendiri ya. Kalau emang dia, maksud gua gini loh, haters itu apaan sih? Kalau emang nggak senang buat ngeliat postingan gua apa orang lain, yang ngapain dilihat gitu. Ada aja ya orang ngata-ngatain lah. Emang sih nggak pernah gua bales di komen, cuma kalau lagi gabut suka resep aja gitu baca-baca komenan dari itu. Kadang suka ngakak sendiri. Ini orang maksudnya apaan? Dulu teman tahu gua maksudnya di Instagram doang, nggak tahu kebenarannya. Kayak gitu aja sih. Tapi pernah ada yang neror lewat DM apa WA gitu? Banyak banget. Pernah? Wah, sampai gua tuh dibikinin grup. Pokoknya atasnya itu daerah-daerah Jakarta juga sih paling banyak. Paling banyak Jakarta Iya. ya. Pernah. Lu ngadepinnya gimana tuh? Lu diemin apa tetap lu balas apa gimana? Kalau emang ada kerjaan, gue diemin. Tapi kalau misalnya nggak ada kerjaan, kadang gue timpalin, tapi nggak gue bawa serius, nggak gue bawa masukin hati, cuma gue buat lucu-lucuan aja gitu. Oh, lucu-lucuan aja. Iya. Emang sakit banget sih itu netizen. Emang mulut netizen emang malah pernah dulu di kerjaan gue hampir dateng Sampai datang haters. sampai berombongan kayak gangster tuh. Ada 5 motor, 6 motor, duduknya tuh boti-boti. Dia cuma lewat kerjaan gue cuma buat ngata-ngatain gue doang. Udah ngatain doang. langsung Ngatain jalan. gue doang. Oh, Sampai muter balik. Ngatain, muter balik. Kata gue, jadi kerjaannya nggak ada kerjaan gitu ya? iya gitu. Jadi orang yang ngatain gue yang ketawa gitu. Kata gue, ini orang apaan sih, lucu banget gitu. Gitu maksud gue. Berat haters banyak, fans juga banyak dong berarti. Kalau fans sih kurang tahu ya. Soalnya kan yang menyukai diri kita sendiri kan orang lain, Iya. bukan kita juga. Tapi banyak sih kalau kata gua kalau fans. Kalau kata gua ya, kalau Kata gue sih saya kurang tahu. ngelihat Iya. IG lu gitu fans banyak. Kayak misal lu pernah open rules gitu. Iya sih. Itu kan fans kan. Ada aja. Jadi- Yang buat ngedukung mah ada aja gitu. Yang ngasih support mah ada. Pesan lu buat para netizen di sosial media kayak gimana nih? Gimana ya? Netizen. Kalau emang nggak suka, ya udah gitu, abaikan aja. Abaikan aja ya. Kalau emang nggak seneng tinggal umpol, tinggal blok. Lu ngehujat gua, lu ngata-ngatain gua, untung lu apaan sih? Malah justru lu yang bikin naik gua gitu ibarat kata. Lu ngehujat gua capek mulut, capek ngetik, ya kan? Kagak ada untungnya gitu maksud gua. Lu ngehujat gua endosan dateng. Dia yang nggak terkenal, Iya, lu yang terkenal. gua naik, ya kan? Nggak apa-apa dah, mending dihujat lagi ya. Iya, mendingan lu tinggal di Indonesia gitu, pinter dikit maksud gua, jangan bego-bego banget. Itu plus 62 tuh kayak gitu. Nah, itu aja sih. Oke. Sampai situ aja bincang kita sama Mail nih. Oke. Lain waktu kita buka Q&A Oke. ya. Q&A-nya ada di IG Mail. Di Instagram aku ya, jadi di Instastory aku nanya sebanyak-banyak mungkin, bakal gua jawab satu-satu. Lu mau nanya yang lebih parah, lu nanya lebih kebaikan, pasti gua jawab. Yang penting jangan error. Iya. Q&A ya Q&A aja, nanya-nanya. Iya betul. Terima kasih buat waktunya. Thank you.